pagi Bapa. Kami mau berterima kasih karena masih diberi kesempatan untuk dapat bangun di pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Ampuni juga semua keluhan yang kami lontarkan Tuhan. Kami mau Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk fokus memuliakan menyembah-Mu dengan pujian-pujian kami Tuhan. Kiranya pujian-pujian ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Segala puji syukur hanya kami kembalikan kepadamu Allah yang hidup. Haleluya, amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal lagi sungguh-sungguh. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ini perkenan kami Bapa. Ku sembah-Mu, we worship You Lord. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu, sebab namanya kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan anugerah-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu dan kami percaya bahwa hidup di dalam Tuhan pasti berbuah, hidup di dalam Tuhan pasti berkemenangan, dan hidup berkeluarga dalam tuntunan dan firman Tuhan pasti bahagia.
Terima kasih Tuhan, anugerahkan bagi kami roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau, dan berkati kami lagi. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mulai semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu lalu Tuhan pesankan kepada kita bahwa dalam kehidupan berkeluarga pasti akan ada badai. Pasti dalam kehidupan berkeluarga itu ada ujian kehidupannya. Karena itulah diingatkan Roh Kudus agar kita berpegang teguh pada integritas hidup di dalam Tuhan. Karena integritas hidup kita di dalam Kristus inilah menjadi bagian yang berpengaruh, bertampak besar dalam kehidupan berkeluarga. Karena itu integritas itu dimana kita bangun mulai dari sedia pertama bahwa jodoh dari Tuhan, memasuki bagian demi bagian, dan integritas yang kita pelajari minggu lalu akan membawa dampak masa depan bagi keluarga kita. Keluarga kita akan melihat hari-hari yang baik. Keluarga kita akan melihat hari-hari yang penuh masa depan. Keluarga kita akan memasuki kehidupan berkeluarga yang berkelimpahan dan bahagia. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masuki serial berkeluarga bagian yang ke-19 dengan tema keluarga kepunyaan Tuhan. Kita akan melihat dimensi keluarga berdampak langsung kepada gereja. Keluarga berdampak langsung bagi kehidupan garis keturunan. Otomatis garis keturunan anak-anak muda berpengaruh juga atas bangsa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Efesus 2 ayat 17 sampai yang ke-22. Efesus 2 ayat 17 sampai ke-22, demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Amin. Efesus 2 pesankan kepada kita sebagai keluarga kepunyaan Tuhan, supaya hal pertama, keluarga kita hidup dalam unity, dalam roh. Ini Tuhan ingatkan baik yang dekat ataupun yang jauh, yang hari ini sudah memahami kehidupan berkeluarga dalam Tuhan, ataupun yang sudah tertinggal jauh dalam pemahaman kehidupan berkeluarga, baik yang hari ini sudah berkeluarga maupun yang siap sedia untuk berkeluarga, ataupun yang sedang mempersiapkan dirinya untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Supaya unity ini, keluarga dalam roh ini terbentuk. Kenapa? Karena hanya ini jalan masuk mencapai kehendak Bapa. Keluarga dalam kehendak Tuhan ini hanya bisa dicapai dengan unity di dalam roh. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan ini kita sudah belajar serial-serialnya, ada peperangan, ada pergumulan, ada persoalan hidup, ada pencobaan hidup, ada ujian kehidupan, ada keadaan-keadaan hidup yang tiba-tiba terjadi. Ada background masa lalu kehidupan mempengaruhi kehidupan pribadi, otomatis berpengaruh pada kehidupan keluarga, dan di mana integritas kesetiaan hidup ketika anak-anak Tuhan tidak kuat menghadapi proses, mereka menyimpang dari jalan dan tujuan kehidupan berkeluarganya, mereka berselingkuh, mereka melakukan hal-hal yang melanggar firman, dosa perjudian, dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, ada banyak dosa yang pada akhirnya membuat tujuan berkeluarga itu terhenti di tengah jalan. Karena itu kitab suci pesankan kepada kita sebagai keluarga kepunyaan Tuhan, kita harus unity. Unity satu di dalam Tuhan. Unity baik di jalan, di pembaringan, di meja makan, di semua area hidup. Berkeluarga harus ada komunikasi. Berkeluarga ada komunikasi dan diskusi. Berkeluarga ada introspeksi.
Berkeluarga ada koreksi. Berkeluarga itu ada keterbukaan untuk membenahi diri. Dengan demikian, tatanan sorgawi, seorang pria menjadi suami, menjadi kepala keluarga, menjadi seorang papa, dipanuti istri, diteladani anak-anaknya. Dan anak-anak belajar melihat kelebihan kekurangan orang tua untuk menyempurnakan dirinya. Supaya apa? Supaya mencapai perbaikan kehidupan generasi, supaya kehidupan pendahulunya dalam kehidupan berkeluarga, setelah dipahaminya, dia akan lebih ideal hidup berkeluarganya. Nah, saya mau tunjukkan pada dimensi unity dalam roh ini, apa yang dimiliki keluarga-keluarga yang memahami bahwa kita kepunyaan Tuhan, dan apa yang Tuhan sediakan di dalam sorganya, di dalam iman, di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya ketika kita mencapai unity dalam berkeluarga. Mari kita lihat sama-sama Injil Matius 18 ayat 18 sampai ke 20. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Otoritas sorga dipengaruhi oleh orang-orang yang sepakat. Tuhan Yesus pesankan untuk sepakat cukup 2 orang atau 3 orang. Keadaan sepakat unity ini yang paling mudah didapatkan, yang paling mudah terbentuk adalah keluarga. Suami, istri, 2 orang ditambah anak menjadi 1/3 bagian yang menjadi unity. Dan ketika mereka meminta apa saja dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas surgawi itu, Tuhan kabulkan permintaan mereka. Betapa luar biasanya hidup berkeluarga sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Keadaan ini membedakan kita dari kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena otoritas surgawi itu diberikan selagi kita hidup di muka bumi. Karena itulah warga kepunyaan Tuhan hidup di bumi seperti di sorga. Mereka akan bersyukur dalam keadaan apapun. Mereka memenangkan proses dan pencobaan. Mereka lulus dalam setiap ujian. Hidup mereka terus naik, tidak menjadi turun. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Kehidupan ekonomi, keuangan mereka ditambah-tambahkan Tuhan. Kenapa? Karena bukan jeripaya yang membuat keluarga-keluarga punya berkat keuangan, tetapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Kaya itu adalah pemberian, dan kekayaan itu diwariskan. Jadi keluarga-keluarga yang mencapai kepunyaan Tuhan ini, yang mendapat otoritas dan bisa mengimplementasikan otoritas dalam Tuhan dengan hati yang unity, satu roh, sepakat, segala sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi dalam kehidupan mereka. Betapa luar biasanya keadaan seperti ini. Kenapa? Karena ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Karena itulah kepada anak-anak Tuhan, kepada keluarga-keluarga di dalam Tuhan diingatkan supaya kita ini mencapai kehendak Tuhan. Apakah yang membedakan kehendak Tuhan dalam keluarga dengan keluarga yang berambisi? Mari perhatikan perbedaannya secara gamblang kita pahami. Keluarga di dalam kehendak Tuhan adalah keluarga yang selalu mencari kehendak Tuhan, berdoa, dan mengharapkan segala sesuatu datang dari Tuhan. Mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak punya kesanggupan. Sekalipun mereka mampu dan sanggup, mereka tidak ambil bagian itu. Mereka mencari wajah Tuhan, mereka berdoa, menanti suara Tuhan, bahkan mengharapkan Tuhan berbicara lewat nabi-nabinya. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup lurus, hidup di jalan Tuhan. Karena orang yang hidup dalam pagar perlindungan Tuhan, hidupnya aman, hidupnya penuh dengan kasih karunia, hidupnya penuh kemurahan, hidup penuh penyertaan, hidup penuh dengan pembelaan dan perlindungan Tuhan. Sementara keluarga-keluarga yang berambisi, mereka ingin seperti orang lain. Mereka melihat pagar tanaman, melihat punya tetangga itu lebih hijau, tidak bisa mensyukuri hidupnya. Mereka paksakan keadaan mereka. Maka yang terjadi adalah mereka pakai kekuatan manusianya. Perpecahan keluarga terjadi, pertengkaran keluarga terjadi, teraniaya, hati tersakiti. Kenapa? Karena tidak ada unity di dalamnya, hingga menimbulkan gejolak-gejolak dan hal-hal yang menimbulkan
persoalan keluarga dan akhirnya menjadi benang kusut dalam kehidupan berkeluarga. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita ingin mencapai dreams-nya, sebagaimana Bung Karno berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, supaya kalau engkau jatuh pun engkau masih ada di antara bintang-bintang. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Presiden, Bapak Proklamator kita ini, pemahaman pernyataannya, pengajaran dan filosofinya itu luar biasa. Demikian kita bisa terapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Mimpilah setinggi langit, capailah dreamsmu, dan kerjakan dan kejar dreamsmu. Meskipun papa mama nggak mampu, Tuhan sanggup. Dan dunia ini terbuka. Kalau uang yang jadi persoalan, mereka ingin mengejar pendidikan, ada beasiswa. Dan kalau anak kita, sebagaimana dipesankan Tuhan untuk mempersiapkan dirinya, talentanya, dreams harus sebanding dengan talenta. Dreams hanya bisa tercapai ketika anak-anak kita punya skill. Dreams hanya bisa menjadi suatu pembuktian bahwa hidup ini lebih dari pemenang ketika anak-anak kita punya hati yang teguh, hati yang setia. Karena dunia ini nggak ada kesempatannya buat orang-orang yang cengeng, mengasihani diri sendiri, orang-orang yang lemah, tertinggal saudara ya. Waktu tidak nunggu kita. Dunia ini penuh dengan perlombaan seleksi kehidupan. Jadi kita yang harus memperlengkapi anak-anak kita, karena kita ini teranya dikatakan seperti seekor burung Raja Wali, harus melahirkan generasi Raja Wali. Jangan jadi bebek-bebek. Bebek-bebek itu kerjanya manja, ya. Semuanya serba mau disediakan, disuapi, ya, dingangoni, bahkan bertelurnya aja sembarang, saudara. Makanya bebek itu kalau tidak dibantu sulit untuk melahirkan generasi keturunan. Makanya ada banyak anak-anak sudah berkeluarga pun masih dingangoni sama orang tua, masih ngerengek-rengek sama orang tua. Kenapa? Karena lupa terahnya, bahwa terahnya itu adalah terah Raja Wali Tuhan. Hidupnya memperbaiki generasi, hidupnya mandiri, hidupnya melebihi nenek moyangnya. Karena itulah ketika anak-anak kita ingin mencapai dream, mimpi yang sangat mustahil, mereka akan mengejar dengan cara Tuhan. Mereka akan kejar beasiswa dan segala sesuatunya itu jadi kesaksian bagi nama Tuhan. Sementara anak-anak yang generasinya disuapi, pakai duit, kalau orang tuanya mampu tidak masalah. Dan kalau orang tuanya mampu, anak-anaknya tidak mampu. Pergi ke luar negeri hanya untuk happy-happy, ya. Lupa akan tujuannya, dan di sana balik lagi ke rumah, balik lagi pulang, balik lagi ke bangsanya. Ya jadi apa? Ya jadi karyawan papanya lagi, karyawan mamanya lagi. Kenapa? Karena dreamnya hanya untuk ikut-ikutan orang ke luar negeri, aku ke luar negeri, orang sekolah ke luar negeri, aku ke luar negeri. Bapaknya yang dengan mamanya yang kalau punya uang nggak masalah, tapi kalau nggak punya uang terbirit-birit, saudara ya. Mereka tidak punya empati ke orang tuanya. Yang mereka tahu adalah aku mau kayak mereka, aku mau kayak teman-temanku ya. Ini generasi follower hanya akan tenggelam dalam kehidupan. Kenapa? Karena punya Tuhan, karena hidup di dalam Tuhan, tapi tidak berbuah dalam kehidupan. Jadi kita bisa lihat perbedaan ini. Karena itulah Tuhan berkata, unity di dalam keluarga, orang tua dan anak itu bisa punya mesbah keluarga, punya waktu berdoa, punya waktu sharing, dan punya waktu buka wawasan. Karena anak-anak muda kita kalau tidak rendah hati, cita-citanya itu hanya sampai langit-langit di rumah, saudara. Bukan langit-langit di atas, mentok di atas langit, jatuh lagi ke bawah, akhirnya apa? Ambruk masuk ke bumi. Hanya mimpi tinggal mimpi, cita-cita tinggal cita-cita, umur bertambah, akhirnya menyesali diri, penyesalan yang tidak bisa dikejar lagi. Banyak anak-anak muda terhilang seperti ini. Bahkan berita yang kita terima, ada banyak anak-anak muda kita yang orang tuanya sudah jeripayah menyekolahkan mereka dengan karir, dengan pendidikan, sedikit waktu lagi akan jadi orang besar, malah pilih bunuh diri karena bucin, karena budak cinta. Ini sesuatu yang kehilangan arah. Ini sesuatu yang tidak masuk pada koridor kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dicuri setan di dalam kehidupan. Karena itulah mari kita capai lagi unity, hidup dalam roh ini, keluarga yang unity dalam roh ini, di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Efesus 2 tadi ingatkan kepada kita bahwa hidup sebagai keluarga kepunyaan Tuhan, bahwa kita ini kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Seperti apakah keadaan ini? Mari kita lihat apa yang kitab suci pesankan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-18.
1 Tesalonika 4 ayat 13-18, demikian Tuhan berfirman. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Amin. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan pernyataan, dengan kebenaran firman, dengan kesaksian, dengan sesuatu yang berbuah dalam kehidupan ini. Karena kita ini sebagai keluarga kepunyaan Tuhan, merupakan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ternyata kita ini, baik keluarga-keluarga yang ada di belahan dunia manapun, kita ini anggota-anggota kepunyaan Tuhan. Kita ini keluarga unity-nya menuju kepada satu titik, kepunyaan Yesus. Yesus punya semua keluarga bangsa-bangsa, saudara. Keadaan ini harus kita pahami. Selagi kita hidup, kita berkeluarga. Sesudah kita mati, kita akan masuk menjadi keluarga kepunyaan Tuhan. Tetapi untuk masuk menjadi keluarga kepunyaan Tuhan ini, kita mesti bereskan keluarga di muka bumi ini, hidup menurut perkenanan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, hidup bahagia, dan hidup mencapai apa yang dijanjikan Tuhan dalam kitab suci saat kita hidup berkeluarga di bumi. Karena nanti ketika kita pulang ke surga, segala sesuatunya terputus karena diambil alih sepenuhnya menjadi keluarga kepunyaan Tuhan Yesus. Karena itulah selagi kita hidup di muka bumi inilah keluarga yang harmonis, keluarga yang berlimpah, keluarga yang bermurah, keluarga yang jadi saksi bagi kemuliaan Tuhan harus kita miliki. Saya ingat bulan lalu, saudara, ketika saya menghadiri kondangan di kota Surabaya dan besoknya saya mengisi firman Tuhan di 2 persekutuan doa. Ketika persekutuan doa pagi jam 10 itu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dengan bermasker berkata pada saya, "Pak Johan masih ingat saya enggak?" Dengan keadaan bermasker, saudara, ya, suaranya sih sepertinya familiar, tetapi ditutup masker, dan saya belum pernah bertemu ibu muda ini. Lalu dia berkata, "Ini loh Pak Johan yang doakan mama saya sudah pulang ke surga." Langsung saya teringat, karena pada waktu perjalanan pelayanan awal bulan lalu, ketika kami pulang dan ketika kami ada di kota Jakarta, ada keluarga-keluarga dalam Tuhan mereferensikan sebuah pelayanan kepada seorang wanita ningrat yang sakit dan hendak menjalani operasi jantung, dan diminta ke Bu Angel agar Pak Johan mendoakannya karena akan menjalani operasi. Dan ketika dikirim ke WA-nya Bu Angel, ternyata ada namanya, nggak ada nomor teleponnya. Bu Angel langsung menangkap sesuatu yang ganjil. Dan ada banyak anak-anak Tuhan belum tahu dan mungkin juga belum menyadari bahwa saya dipakai Tuhan pada dimensi pilihan saat itu. Kenapa? Karena pernah mendoakan orang mati hidup lagi. Sesudah mati dalam keadaan berdosa, kemudian saya doakan hidup lagi, itu malah balik dalam kehidupan dosa. Seperti Samuel, saudara, nabi yang menyesali keadaan Saul. Demikianlah saya saat itu, sama seperti Nabi Samuel, tersakiti.
Lalu saya berkata kepada Tuhan, sejak hari ini, kalau hamba-Mu Kau percayakan mendoakan orang yang sakit, kalau sudah waktunya mati, mati. Meskipun diikat setan sebesar apapun, kalau dilayani Pak Johan, pasti mati. Karena sudah waktunya mati, saya hantar pulang surga. Tapi kalau waktunya belum meninggal dunia, dan seperti apapun berat kehidupannya, penyakitnya, vonisnya, mesti hidup lagi. Ya. Jadi keadaan inilah yang membuat saya melayani tidak sembarang. Jadi anak-anak Tuhan harus memahami, di Pak Johan pilihannya hanya surga ataukah hidup lagi untuk pemulihan dan pertobatan. Jadi akhirnya disusul nomor teleponnya, dan ketika disusul didoakan ada kata kedaulatan Tuhan. Ibu ini operasi dan kemudian ternyata pulang surga. Ibu muda tadi yang menyapa saya di persekutuan doa pagi itu berkata gini, Pak Johan, Tuhan tunjuk anak saya, dan ternyata diberi Tuhan melihat penglihatan grandmanya, omanya, neneknya ini melambaikan tangan, katanya mukanya lebih cantik, lebih kurus, lebih muda, dalam keadaan penuh kemuliaan, melambaikan tangan. Ada kehadiran malaikat. Dia tahu, dia berkata malaikat itu namanya Gabriel. Bahkan ada kehadiran Tuhan Yesus dengan para malaikatnya menyambut kepulangan grandmanya, omanya, neneknya ini. Wow, ini keluarga kepunyaan Tuhan. Meskipun kita mungkin belum pernah tahu, belum pernah kenal, satu kali connection Tuhan, sesuai talenta yang Tuhan percayakan ke Pak Johan, saya hantar pulang ke surga. Betapa berharganya grandma ini, orang yang mengakhiri hidupnya dihantar orang-orang pilihan Tuhan. Dan betapa luar biasanya keluarga kepunyaan Tuhan ini ternyata bisa melihat hidup di bumi seorang mama, seorang nenek selesai dan benar-benar kembali ke surga Yesus. Inilah tandanya sebagai keluarga kepunyaan Tuhan. Tanda-tanda ini harus kita sadari, kita miliki, dan kita pegang teguh dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena akhir zaman ini dikatakan berhati-hatilah terhadap anjing-anjing. Ternyata anjing-anjing itu di kitab Wahyu dicatat, bahkan di surat-surat Paulus dicatat itu tentang keadaan oknum-oknum rohani, abdi-abdi, hamba-hamba, oknum-oknum yang jahat, yang ternyata rakus, suka menggigit, dan kerjanya hanya mengejar uang. Harus berhati-hati. Dan ternyata dipesankan di keadaan akhir zaman ini, penyesatan, nabi-nabi palsu, gereja-gereja palsu akan bermunculan. Karena itulah kita harus memahami bukti buah yang sering saya istilahkan dengan bobot bibit bebet kehidupan kekristenan ini. Jika engkau terima mentor rohani, engkau harus tahu hidupnya, keluarganya, cara pengelolaan keuangannya, dan seluruh aspek hidupnya, bukti-bukti pelayanannya. Bukan sesuatu yang cap-cip-cup dengan pengetahuan. Karena Tuhan Yesus menghadik ahli Taurat, orang-orang Farisi. Oleh karena cap-cip-cup pengetahuan yang berat-berat itu dibebankan kepada umat, sementara mereka pesta pora, mereka kejar glamoritas, mereka nikmati kekayaan di baliknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka hanya menikahnya, mereka hanya menyanding hidupnya dalam roro agamawi. Tuhan benci semua pelayanan kemunafikan itu. Karena itu Tuhan pesankan, marilah hari ini mencapai sebagai keluarga kepunyaan Tuhan ini. Dan sebagai bagian penutup seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan dampak seperti apakah gereja kepada keluarga, dan seperti apakah dampak keluarga-keluarga ini terhadap pengajaran gereja, dan kemenangan di balik keluarga dan kegagalan di balik keluarga ini terhadap gereja. Seperti apakah rumpun garis keturunan ketika peranan keluarga dalam bimbingan, dalam firman itu gagal. Dan seperti apakah kalau berhasil? Kita akan lihat sama-sama dimensinya. Pada dimensi gereja mula-mula kita lihat bagian ketiga tentang keluarga menjadi tempat kediaman Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Amin. Amin. Keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi. Gereja mula-mula menempatkan kita dengan satu filter tentang kepemilikan. Bila keluarga-keluarga tidak dibangun oleh dasar nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan, mereka cenderung jadi keluarga yang egois, terikat, dan merasa memiliki seakan-akan semuanya punya dirinya sendiri. Nah, saudara terkasih, kegagalan gereja-gereja Tuhan, kegagalan kehidupan berkeluarga di dalam pengabdian, di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, di dalam kehidupan umat Tuhan adalah ketika kepemilikan, ketika keegoisan mendera hidup mereka. Kenapa? Karena yang mereka kejar itu penimbunan, saudara, ya. Sibuk kejar uang, sibuk nimbun uang, sibuk kejar popularitas, sibuk untuk menggemukkan dirinya dengan materi, dengan nafsu-nafsu duniawi. Dan pada akhirnya mereka lupa bahwa semua itu harus ditinggalkan di muka bumi. Karena sebagai kawan, sewarga dari orang-orang kudus, sebagai keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan daripada anggota-anggota kerajaannya, kepunyaan Tuhan Yesus ini, kita harus mencapai titik kemuliaan Tuhan, hidup menggenapi firman. Segala yang dipunyai itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Karena itulah gereja gagal untuk membimbing kehidupan keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Kenapa? Karena para pengajarnya sendiri gagal dalam kehidupan berkeluarga. Gereja gagal untuk membawa kemuliaan masuk di muka bumi. Kenapa? Segala harta yang ada mereka timbun untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena suami istri daripada para pengajar, daripada hamba-hamba, hidupnya egois. Mereka lupa bahwa segala hal yang dititipkan itu dikelola untuk dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan dengan cara menyemaikannya kembali untuk kemuliaan umat Tuhan. Segala kekayaan, harta lenan berkarat itu bukan untuk hamba-hamba Tuhan. Semua itu dititipkan untuk dikelola. Sekali lagi, semua itu dititipkan untuk dikelola. Jadi berkat bagi umat Tuhan. Dan semua berkat umat Tuhan ini akan membawa dampak keluarga-keluarga tangguh, dewasa, mandiri, keluarga-keluarga yang sepadan, keluarga-keluarga mencapai perkenanan Tuhan, maka akan membawa kemuliaan gelombang gereja mula-mula datang lagi. Inilah kegerakan karismatik, inilah kegerakan Pentakosta yang ditunggu. Dan kalau keluarga-keluarga belum pulih, semua hanya mimpi, tinggal mimpi tentang Pentakosta itu sendiri. Sedangkan Tuhan sudah ingatkan bahwa ini bagian-bagian yang harus dikembalikan kepada umat Tuhan. Ini bagian-bagian keluarga kita ketika kita diberi kekayaan, diberi uang. Untuk kita semua itu nggak bisa dimakan sendiri, nggak habis dimakan sendiri, dan mati pun nggak bisa dibawa. Berarti kita harus putar roda kemurahan Tuhan. Kita harus putar roda hukum tabur tuai. Kita harus putar roda hidup untuk mensupport hamba-hamba Tuhan, hidup support untuk ladang-ladang Tuhan, hidup mensupport abdi-abdi Tuhan, mereka cukup makan supaya mereka fokus melayani Tuhan. Bagian inilah yang terhilang dari kehidupan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman. Bagian inilah terhilang dari kehidupan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka lupa tujuan, mereka lupa kodrati Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan berkeluarga mereka. Ini Tuhan pesankan. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita berani melepas kepemilikan egois, ikatan, dan keangkuhan hidup ini, kita akan masuki kehidupan berkeluarga yang penuh kemurahan. Dan keluarga-keluarga yang penuh kemurahan ini melihat contoh dari hamba-hamba Tuhan yang hidup berkeluarganya penuh kemurahan, yang hidup berkeluarganya seperti Yesus, sederhana, sederhana tapi berkuasa, sederhana tapi jadi bukti bunga dan contoh dan keteladanan bagi umat. Maka parameter bobot bibit bebek kehidupan hamba-hamba Tuhan ini akan mendukung umat Tuhan mencapai kehidupan berkeluarga yang menjadi kepunyaan Tuhan.
revival segera datang di muka bumi. Revival yang datang di muka bumi akan segera membawa kegenapan. Yesus datang dalam anugerahnya menjemput mempelainya. Kita tahu bahwa hari itu adalah hari akhir dari segala kehidupan. Dan ini Tuhan masih terus perdengarkan supaya kita, supaya keluarga kita, supaya gereja-gereja Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan menyadari bahwa ini sudah waktunya menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Hidup ini terus terulur dan Tuhan memberi kesabaran yang luar biasa. Kalau Tuhan datang sekarang, siapa yang siap terangkat? Sementara jalan ini, jalan yang sempit, pintunya kecil, sesak jalan menuju surga ini, sedikit orang yang mendapatinya. Memperdengarkan apa yang Roh nyatakan ini, supaya sebanyak mungkin orang yang mencapai kunci dan pemahaman ini menjadi berkat, seperti para rasul yang duduk di meja makan Tuhan, yang sama-sama mengakhiri pelayanannya seperti Yesus. Mereka memberi dirinya untuk martir, dan darah mereka tercurah di muka bumi ini, melandasi kelahiran kegerakan gereja mula-mula. Kegerakan inilah yang dinantikan Tuhan untuk kedatangan yang kedua kali. Dan semua ini paralel terkait dengan kehidupan keluarga kepunyaan Tuhan. Kiranya pesan profetik Tuhan dalam kehidupan berkeluarga kepunyaan Tuhan ini segera kita pahami, supaya hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, abdi-abdi Tuhan, semua orang-orang berkeluarga yang kepunyaan dipercayakan materi, dipercayakan keuangan, dipercayakan sebagai bendahara sorga, melepaskan ikatannya, keegoisannya, sifat kikirnya, sifat keangkuhan, kesombongan rohaninya, untuk meraih hati dan karakter Yesus, untuk hidup imago Dei seperti Yesus lagi. Kenapa? Karena pada diri mereka Tuhan menitipkan tujuan surgawi, supaya segala sesuatu ini, mari seperti pasal kesadaran demi kesadaran yang menyatu ini membentuk gambar Yesus, amanat agung yang mulia itu, supaya seisi dunia ini diselamatkan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini. Pastor William saya akan tutup dengan doa-doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan serial pelajaran keluarga part 19 tentang tema keluarga kepunyaan Tuhan. Tuhan pesankan bahwa keluarga sebaiknya unity, yaitu dalam satu kesatuan roh, sebab nyata bahwa hidup berkeluarga merupakan harta pustaka sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan dengan mata hati kita telah dicerahkan dengan jelas bahwa keluarga merupakan tempat kediaman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima berkat anugerah Tuhan Yesus dan menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu dimateraikan dan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti, 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan muzat-muzatnya yang ajaib. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
ini